warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aulia Kurniawan dari kelas 1B STR Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah dan anatomi jantung. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil karya saya dan dosen pengampuh yaitu Bapak Osep Yasir Al-Munsyiri selaku dosen pembimbing ilmu biomedik dasar. Selamat menyaksikan. Proses sirkulasi peredaran darah sistemik dimulai ketika darah kaya oksigen dari paru-paru masuk ke dalam serambi jantung melalui vena pulmonalis. Dari serambi kiri, darah dipompa ke bilik kiri melalui katup mitral. Bilik kiri kemudian memompa darah ke aorta, arteri terbesar dalam tubuh. Lalu dari aorta, darah mengalir ke arteri yang lebih kecil, lalu arteriol, dan akhirnya ke kapiler-kapiler di seluruh jaringan tubuh. Dari aorta, darah mengalir ke arteri yang lebih kecil, lalu arteriol, dan akhirnya ke kapiler-kapiler di seluruh jaringan tubuh. Di kapiler, oksigen dan nutrisi dilepaskan ke sel-sel tubuh, sedangkan limbah metabolik dan karbon dioksida diserap ke dalam darah. Darah yang sudah kehilangan oksigen ini kemudian kembali ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior, masuk ke serambi kanan jantung dan siap untuk dipompa ke paru-paru dalam sirkulasi paru-paru atau pulmonal. Sirkulasi sistemik berfungsi utama untuk menyandarkan udara kaya oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, serta membawa kembali darah yang mengandung karbon dioksida untuk dibersihkan di paru-paru. Sirkulasi ini merupakan sistem tekanan tinggi karena harus memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Ada beberapa anatomi dalam jantung. Yang pertama adalah perikardium. Perikardium adalah sejenis membran sel sarosa yang menghasilkan cairan untuk melumasi jantung selama denyut dan untuk melindungi jantung dari gesekan antara organ-organ lain. Lalu pada perikardium terdapat 3 lapisan, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Itu adalah lapisan yang untuk melindungi jantung dari gesekan. Yang kedua adalah artium atau serambi. Serambi terdapat 2 bagian, yaitu serambi kanan dan serambi kiri. Fungsi serambi kanan adalah menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri adalah menerima darah bersih dari paru-paru. Yang berikutnya adalah bilik atau vertikal. Vertikal terbagi 2 menjadi vertikal kanan dan vertikal kiri. Fungsi dari vertikal kanan yaitu memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sedangkan vertikal kiri adalah memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Lalu selanjutnya katup terbagi 4 bagian, yaitu pulmonal, aorta, tricuspid, sama mitral. Fungsi dari tricuspid adalah mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Lalu pulmonal adalah mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis. Sedangkan mitral mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru mengalir ke serambi kiri ke bilik kanan. Lalu selanjutnya adalah otot jantung. Fungsi otot jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung terbagi menjadi 2 atau siklus jantung, yaitu yang pertama adalah sistol pemompaan dan diastol adalah pengisian. Sistol adalah jaringan otot jantung yang berkontraksi untuk memompa darah keluar dari vertikal, sedangkan distol adalah otot jantung rileksi terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Lalu selanjutnya adalah pembuluh darah.
Ada beberapa pembuluh darah dalam jantung. Yang pertama yaitu arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang kaya akan oksigen. Tidak hanya pembuluh darah arteri saja yang ada dalam jantung, tapi vena juga yang kaya akan karbon dioksida ada terdapat dalam jantung. Yang menghubungkan mereka yaitu antara arteri dan vena adalah kapiler. Kapiler adalah penghubungan antara arteri dan vena. Pembuluh darah arteri yaitu kaya akan oksigen, sedangkan vena yaitu kaya karbon dioksida. Lalu yang menghubungkan arteri dan vena yaitu kapiler. Kapiler adalah penghubungnya antara vena dan arteri.